Herbert Hoover itu pernah bilang, setelah seharian pusing bikin keputusan, katanya surga itu tempat di mana nggak ada seorang pun yang harus membuat keputusan. Kebayang ya capeknya. Kebayang banget. Pernah nggak sih kamu ngerasa gitu? Lelah karena harus mutusin ini itu terus? Nah, gimana kalau ternyata mengambil keputusan itu sebuah skill? Oh, tentu saja. Skill yang bisa dilatih gitu. Kayak kita belajar berenang atau main gitar. Tepat. Dan ini bukan soal trik-trik aneh loh. Di obrolan kita kali ini, kita mau bedah bareng sebuah kerangka yang sudah teruji. Oke, Ini hasil riset puluhan tahun di bidang riset keputusan perilaku. intinya apa tuh? Intinya adalah gimana caranya kita bisa bikin keputusan yang benar dari awal, biar nggak buang-buang waktu dan energi di belakang. Oke, jadi kita nggak cuma ngomongin soal hasil akhir ya. Soalnya kan selama ini kita fokusnya ke situ terus. Nah, itu dia. Kalau berhasil, keputusannya bagus. Kalau gagal, ya, jelek. Itu jebakan terbesarnya. Kita akan bongkar kenapa proses pengambilan keputusan itu jauh-jauh lebih penting daripada hasilnya. Prosesnya ya. Betul. Kita juga akan lihat ada 4 tahapan sederhana, tapi ampuh banget dalam proses itu. Oke. Dan yang paling penting, kita akan gali soal bingkai berpikir atau frame. Frame, apa itu? Semacam struktur mental tak terlihat yang seringkali jadi penentu sukses atau gagalnya sebuah keputusan, bahkan sebelum kita sempat mikirin pilihannya. Wah, ini menarik. Oke, ayo kita langsung masuk. Boleh? Untuk mulai, saya mau ajak kamu ikut eksperimen pikiran singkat. Coba bayangin situasi pertama. Oke. Kamu harus milih antara 2 koin. Koin nomor 1, peluang menangnya 55%. Koin nomor 2, cuma 45%. Jelas pilih yang 55% dong. Tentu, kamu pilih koin 1. Tapi ternyata, kamu kalah. Ya, Nah, sekarang coba nilai keputusanmu tadi. Pakai skala 1 sampai 7. Di mana 7 itu keputusan yang sangat baik. Oke, simpan dulu jawabannya. Simpan dulu ya. Sekarang situasi kedua, sedikit lebih rumit. Kamu seorang CEO. Oke. Kamu harus milih. Mau luncurin produk nomor 1, peluang suksesnya 55%. Atau produk nomor 2, peluang suksesnya 45%. Sama, saya pilih yang 55%, produk 1. Kamu pilih produk 1. Ternyata produk itu gagal total di pasaran. Sialnya lagi kompetitor malah ngeluarin produk yang mirip produk 2 dan sukses besar. Waduh, apes banget. Apes banget. Sekali lagi, seberapa bagus keputusanmu di skala 1 sampai 7? Nah, kalau yang ini rasanya berat ya mau kasih nilai 7. Nah, ini dia. Kalau udah masuk konteks bisnis begini, rasanya susah ya. Hasilnya kan jelek banget. Rasanya kayak keputusan yang payah. Tapi disinilah kita sering salah kaprah. Jawaban yang benar untuk dua-duanya adalah 7. Kamu membuat keputusan yang sangat baik. Tepat. Ini yang penting banget untuk dibedain. Kualitas proses versus kualitas hasil. Proses versus hasil. Prosesmu yaitu memilih opsi dengan probabilitas sukses tertinggi berdasarkan info yang ada, itu udah sempurna. Hasilnya, itu bisa dipengaruhi hoki atau apes. Mencampur adukan keduanya itu kesalahan fatal ya. Fatal. Tapi kan di dunia nyata, bos kita, klien kita, mereka kan cuma lihat hasil. Kalau proyeknya gagal, mana ada yang peduli kalau proses kita udah bagus? Pertanyaan bagus. Inilah kenapa kita perlu punya cara pandang yang jelas. Bayangin ada 4 kotak ya. Oke. Kalau prosesmu bagus dan hasilnya bagus, itu namanya kesuksesan yang layak didapatkan. Oke, masuk akal. Kalau prosesmu jelek, tapi hasilnya bagus, itu cuma keberuntungan semata. Hoki doang ya? Hoki doang. Nah, sebaliknya, kalau prosesmu bagus, tapi hasilnya jelek, kayak di eksperimen tadi, itu namanya nasib sial. Nasib sial, oke. Dan yang terakhir, kalau prosesnya jelek, hasilnya juga jelek. Yaitu ganjaran yang setimpal. Persis. Robert Rubin, mantan Menteri Keuangan AS, pernah bilang, menilai keputusan hanya dari hasilnya adalah penghalang serius untuk mengambil resiko yang mungkin diperlukan. Bener juga. Kalau gitu, kita cuma akan menghukum orang yang lagi sial dan ngasih hadiah ke orang yang lagi beruntung. Dan dalam jangka panjang, kamu nggak bisa bangun karir atau perusahaan di atas keberuntungan, kan? Nggak bisa. Jadi, langkah pertamanya adalah membiasakan diri untuk menilai kualitas proses bukan cuma terpaku pada hasil akhir yang kadang ya di luar kendali kita. Oke, masuk akal banget. Kalau prosesnya sepenting itu, kayak gimana sih bentuk proses yang bagus? Kita harus mulai dari mana? Proses pengambilan keputusan yang baik itu punya 4 tahap. 4, oke. Pertama, membingkai masalah atau framing. Ini soal nentuin sudut pandang dan batasan masalahnya. Framing. Kedua, mengumpulkan informasi.
Ketiga, menarik kesimpulan. Dan terakhir, yang sering banget dilupain, Apa tuh? belajar dari pengalaman. Nah, ini yang bikin saya kaget. Waktu para manajer ditanya, gimana mereka bagi waktu buat 4 tahap ini, hasilnya aneh banget. Aneh gimana? Mereka habiskan sebagian besar waktu buat ngumpulin data dan narik kesimpulan. Sementara framing cuma dapat sekitar 12% waktu, dan belajar cuma 13%. Betul. Padahal 2 tahap itu yang paling menentukan loh. Justru yang di awal dan di akhir ya. Ibaratnya, kalau kamu salah frame di awal, semua data yang kamu kumpulin dan analisis yang kamu lakukan sesudahnya itu cuma akan membawamu ke arah yang salah tapi dengan lebih cepat. Ngeri juga ya. Meta keputusan, maksudnya? Memutuskan cara memutuskan. Oke, memutuskan cara memutuskan. Ini ngingetin saya sama cerita John Scully di Pepsi tahun 50-an. Ah iya. Waktu itu kan Pepsi mati-matian coba nyaingin botol ikonik Coca-Cola. Selama bertahun-tahun, masalahnya selalu dibingkai begini. Gimana cara desain botol yang bisa nyaingi Coca-Cola? Dan mereka buang jutaan dolar untuk itu kan? Hasilnya nihil. Nihil. Itu frame yang salah. Betul. Ketika sekali datang, dia nggak langsung ikut-ikutan mikirin desain botol. Dia mundur selangkah. Dia bikin meta keputusan. Tepat. Dia mengubah pertanyaannya jadi, bagaimana cara terbaik untuk memahami apa yang sebenarnya diinginkan konsumen? Ini perubahan frame yang fundamental. Jadi bukan gimana bikin botolnya, tapi gimana cara kita ngerti konsumen. Persis, meta keputusan itu membawa mereka ke riset pasar yang unik. Mereka kasih ratusan keluarga pasokan minuman ringan tak terbatas dengan harga murah. Terus hasilnya? Mereka nemuin fakta kunci soal snack food. Berapapun yang kamu beli, sebanyak itulah yang akan kamu konsumsi. Tunggu. Maksudnya orang bakal minum apapun yang ada di kulkas gitu? Iya, orang akan menghabiskan apapun yang ada di rumah mereka. Wow. Jadi masalahnya bukan soal botol yang lebih keren, Bukan. tapi soal gimana caranya bikin konsumen beli lebih banyak Pepsi dan naruh di rumah. Tepat. Penemuan itu mengubah segalanya. Lahirlah strategi pemasaran yang fokus pada kemasan yang lebih besar, multi-pack, dan akhirnya Pepsi Challenge yang legendaris itu. Gila. Seperti kata pepatah ya, masalah yang didefinisikan dengan baik sudah setengah terpecahkan. Sekali memenangkan pertempuran sebelum dimulai, hanya karena dia berhenti sejenak untuk memutuskan cara memutuskan. Oke, kita udah bahas framing. Tapi sebelum kita gali lebih dalam, gimana dengan 2 tahap di tengah tadi? Mengumpulkan informasi. Jebakan terbesarnya di sini apa? Apa cuma soal ngumpulin data sebanyak-banyaknya? Justru bukan. Jebakan terbesarnya itu confirmation bias. Bias konfirmasi. Kecenderungan kita untuk cuma nyari data yang mendukung asumsi awal kita. Contohnya gimana? Misalnya kamu mau beli mobil merek A. Kamu akan cenderung baca ulasan yang muji-muji mobil A dan ngebaikin yang ngekritik. Iya juga ya. Proses yang bagus itu justru sebaliknya. Aktif mencari informasi yang bisa menyalahkan atau menantang ide kita. Tanyakan, data apa yang bisa membuktikan ide saya ini salah? Wah, itu butuh kerendahan hati yang besar ya. Ngakuin kalau kita mungkin salah dari awal. Banget. Oke, lalu tahap ketiga, menarik kesimpulan. Setelah semua info terkumpul, gimana caranya kita nggak malah jadi analisis paralisis? Lumpuh karena kebanyakan analisis. Disinilah kita harus mulai ngerucutin pilihan. Tapi hati-hati sama jebakan lain, groupthink. Pemikiran kelompok, di mana semua orang setuju cuma buat jaga harmoni. Betul. Salah satu teknik ampuh di sini adalah melakukan premortem. Premortem. Sebelum keputusan final diambil, bayangin proyek ini udah jalan dan gagal total, setahun dari sekarang. Oke, dibayangin gagal. Terus? Lalu, semua orang diminta nulis secara anonim. Kenapa proyek ini gagal? Jadi kita bisa lihat potensi masalah dari awal tanpa takut nyinggung perasaan orang lain. Cerdas. Tepat, itu membantu memunculkan perspektif kritis yang mungkin terpendam. Jadi proses yang baik itu bukan cuma tentang nyari jawaban yang benar, tapi juga tentang secara aktif mencari di mana kita bisa salah. Oke, sekarang mari kita balik lagi ke frame, karena kayaknya ini akar dari segalanya. Tadi Anda pakai analogi jendela. Bisa dijelasin lagi? Tentu, anggap aja frame itu kayak bingkai jendela. Dia adalah struktur mental yang kita pakai untuk menyederhanakan realitas yang rumit. Oke. Seperti jendela, dia bantu kita melihat sesuatu, tapi di saat yang sama, dia juga membatasi pandangan kita hanya pada apa yang ada di dalam bingkai itu. Dan masalahnya? Masalahnya, kita sering lupa kalau kita lagi lihat lewat jendela. Kita ngira pemandangan dari satu jendela itu adalah keseluruhan panorama.
Dan kalau kita pakai jendela yang salah, pemandangannya bisa jadi bencana ya. Bencana? Saya jadi ingat kisah Ensiklopedia Britannica. Saya ingat tumpukan ensiklopedia tebal di rumah orang tua saya yang sekarang mungkin cuma jadi ganjelan pintu. Hahaha, iya kan? Dulu harganya mahal banget. Mahal banget. Nah, di akhir 1980-an, mereka itu raja. Frame mereka jelas banget. Kami adalah penerbit buku premium. Oke, penerbit buku. Ketika teknologi CD-ROM muncul, dengan Microsoft Encarta-nya, mereka sama sekali nggak lihat itu sebagai ancaman. Kenapa? Bagi mereka, CD-ROM itu produk elektronik murahan, bukan buku. Oh, jadi frame penerbit buku itu yang membutakan mereka. Tepat. Mereka terus fokus jual set buku seharga ribuan dolar lewat sales dari pintu ke pintu, sementara Microsoft ngasih Encarta gratis bareng komputer baru. Frame yang salah bikin semua langkah mereka selanjutnya jadi keliru. Mereka bangkrut bukan karena produknya jelek, tapi karena frame-nya usang. Nah, sekarang bandingkan dengan kisah sukses. Ada sebuah joint venture antara dua perusahaan teknologi. Oke. Keduanya bikin produk yang sama, tapi proyeknya mandek selama 18 bulan. Para insinyur dari kedua pihak nggak pernah bisa setuju soal desain mana yang mau dipakai. Wah, 18 bulan? Apa masalahnya? Terobosan terjadi waktu seorang fasilitator sadar mereka beroperasi dari frame yang sama sekali berbeda. Maksudnya? Perusahaan A itu keunggulannya di teknologi penyegelan. Seluruh dunia mereka lihat dari kacamata itu. Sementara perusahaan B jagonya teknologi pentanahan. Jadi mereka kayak ngomong pakai bahasa yang beda tanpa sadar. Persis. Selama 18 bulan mereka debat soal desain, padahal akar masalahnya adalah perbedaan frame fundamental. Lalu gimana solusinya? Begitu mereka sadar, mereka berhenti berdebat. Mereka mulai berkolaborasi, mereka menciptakan frame baru yang menggabungkan keunggulan keduanya. Hasilnya, Produk yang jauh lebih canggih dan lebih murah untuk diproduksi. Mereka mengubah konflik jadi inovasi, hanya dengan menyadari dan menyatukan frame mereka. Ini nunjukin betapa kuatnya ya kemampuan untuk melihat frame yang kita pakai. Sangat kuat. Ada anekdot cerdas soal ini, tentang seorang pendeta Fransiskan dan seorang Jesuit. Oh, saya tahu ini. Keduanya perokok berat dan ngerasa bersalah. Si pendeta Fransiskan ini nanya ke atasannya, bolehkah saya merokok saat sedang berdoa? Jawabannya udah pasti tidak boleh kan, itu nggak sopan. Tentu saja. Tapi si Jesuit lebih cerdik. Dia membingkai pertanyaannya secara berbeda. Gimana dia nanyanya? Dia bertanya, saat saya sedang merokok, bolehkah saya berdoa? Itu brilian. Jawabannya, tentu saja anakku, berdoa bisa dilakukan kapan saja. Luar biasa. Faktanya sama, merokok dan berdoa terjadi bersamaan, tapi hasilnya beda total. Ini contoh sempurna gimana frame bukan tentang mengubah fakta, tapi mengubah sudut pandang terhadap fakta yang sama. Kemampuan untuk mundur selangkah dari jendela kita dan sadar ada jendela lain di ruangan itu yang nawarin pemandangan berbeda, itu sebuah superpower. Oke, kita sudah memingkai, mengumpulkan info, dan memutuskan. Sekarang tahap terakhir yang juga sering diremehin. Belajar dari pengalaman. Apa bedanya sih sekedar mengalami sesuatu dengan benar-benar belajar? Bedanya besar sekali. Pengalaman itu cuma ngasih tahu kita apa yang terjadi. Proyek A berhasil, proyek B gagal. Titik. Cuma hasilnya aja? Iya, pembelajaran adalah proses memahami mengapa itu terjadi. Proyek A berhasil karena kita melakukan X dan Y, sementara proyek B gagal karena kita mengabaikan Z. Banyak profesional yang sangat berpengalaman sebenarnya sudah berhenti belajar bertahun-tahun lalu ya? Tepat. Mereka hanya mengandalkan pengalaman yang terakumulasi, yang bisa jadi nggak relevan lagi di dunia yang terus berubah. Ada cerita perumpamaan yang pas banget soal ini kan? Dari Inggris? Iya, cerita soal burung. Ini benar-benar ngubah cara saya melihat pentingnya belajar dalam sebuah tim. Dulu, tukang susu di Inggris nganterin susu dalam botol kaca tanpa tutup. Ada lapisan krim yang tebal dan lezat di atasnya. Dan ada dua jenis burung, titmice dan red robin, yang belajar cara minum krim itu. Jadi sumber makanan yang gampang. Sampai akhirnya perusahaan susu mulai pakai segel aluminium foil buat nutup botol-botol itu. Tiba-tiba, restoran gratis itu tutup. Persis. Tapi yang menarik, beberapa individu inovatif dari kedua spesies, baik titmice maupun red robin, secara independen nemuin cara buat ngelubangin segel foil itu. Mereka para jenius di antara kaumnya. Betul. Tapi disinilah kisah mereka jadi sangat berbeda. Burung red robin itu kan hewan penyendiri ya, sangat teritorial. Hidup sendiri-sendiri. Jadi, meskipun ada beberapa robin jenius yang bisa buka segel,
Pengetahuan itu mati bersama mereka. Nggak ada mekanisme buat nyebarin inovasi itu. Nggak ada sama sekali. Akibatnya, sebagai sebuah spesies, red robin nggak pernah berhasil dapat akses lagi ke krim susu. Beda banget sama titmice. Beda banget. Mereka burung sosial, hidup berkelompok. Begitu satu titmice nemuin cara buka segel, Pengetahuan itu dengan cepat menyebar ke seluruh kawanannya. Burung lain lihat, niru, dan menyebarin lagi. dan penyebarannya luar biasa cepat. Dalam waktu singkat, pengetahuan itu menyebar ke seluruh populasi titmice di Inggris. Hampir 1 juta titmice jadi tahu cara melubangi segel aluminium. Jadi, kalau kita tarik ke dunia kita, sebuah perusahaan yang cerdas itu pada dasarnya adalah sekawanan bulung titmice. Tepat sekali. Nggak cukup cuma punya beberapa individu inovator atau bintang. Harus ada sistemnya ya. Harus ada mekanisme sistematis untuk berbagi pembelajaran dari satu orang ke seluruh kelompok. Tanpa proses berkelompok ini, pengalaman, baik itu sukses atau gagal, nggak akan pernah jadi pembelajaran institusional. Pengetahuan berharga itu bakal hilang gitu aja. Seperti inovasi si red robin yang penyendiri. Wow. Oke, setelah obrolan mendalam ini, ada 3 hal besar yang benar-benar saya bawa pulang. Oke? Pertama, fokus pada proses, bukan hasil. Waktu ngevaluasi keputusan, baik itu keputusanmu sendiri atau orang lain, tanyakan. Apakah pilihan terbaik sudah diambil berdasarkan informasi yang ada saat itu? Betul, jangan cuma menghakimi berdasarkan hasilnya untung atau buntung. Kedua, kuasai frame Anda. Sadari jendela apa yang sedang kamu pakai buat lihat masalah. Apakah frame itu membatasi? Bisakah kamu pinjam frame dari orang lain? Ingat, bedanya Britannica yang bangkrut dan joint venture yang sukses ada di kemampuan mereka mengelola frame. Dan ketiga, belajar secara aktif, jangan cuma mengalami. Bikin sistem untuk ngerti mengapa sesuatu berhasil atau gagal, lalu bagikan pengetahuan itu. Jadilah seperti kawanan burung titmice, bukan red robin yang jenius tapi sendirian. Tepat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kamu renungkan. Silahkan. Lain kali kamu dihadapkan pada sebuah keputusan penting, jangan langsung bertanya apa yang harus saya lakukan. Mundurlah sejenak dan ajukan pertanyaan meta terlebih dahulu. Bagaimana cara terbaik untuk memutuskan ini? Frame apa yang sedang saya gunakan tanpa sadar, dan apa saja pilihan-pilihan brilian yang mungkin tersembunyi di baliknya? Jawaban atas pertanyaan itu bisa jadi jauh lebih penting daripada keputusan itu sendiri.